Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah etika pelayanan publik. Ya, bagaimana etika berperan dalam pelayanan publik? Kita akan membahas suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan norma yang mengatur tingkah laku kita sebagai seorang pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam ruang lingkup kita sebagai seorang pegawai yang bekerja di dalam suatu institusi atau suatu lembaga, maka kita akan berhadapan dengan yang namanya birokrasi, ya. Artinya etika birokrasi itu harus kita patuhi, karena dengan adanya etika birokrasi akan menunjukkan akuntabilitas bagaimana pelayanan yang kita berikan kepada publik. Ya. Nah, di dalam etika birokrasi dan akuntabilitas publik ini melingkupi dari pola pikir, pola tindak, dan perilaku kita sendiri sebagai seorang petugas pelayan. Ya. Kemudian kita juga harus memahami birokrasi yang menjadi tanggung jawab kita dan fungsinya, yaitu sebagai seorang abdi masyarakat, sebagai seorang pelayan masyarakat, kita harus memberikan suatu sistem pelayanan yang terbaik, ya. Nah, dari itu maka kita juga harus menunjukkan bagaimana memiliki satu good governance, ya. Artinya ada transparansi, kejujuran, keadilan, dan bebas KKN. Artinya ini kita harus menunjukkan nilai-nilai ini kepada masyarakat bahwa kita adalah seorang pelayan masyarakat yang baik, ya. Dari beberapa konsep yang tadi saya sebutkan, artinya yang namanya etika dan pelayanan publik itu dimaksudkan bahwa ketika kita memberikan pelayanan kepada orang lain, ya, ini merupakan suatu praktek administrasi publik atau pemberian pelayanan publik yang mendelivery sistem yang berdasarkan tuntutan perilaku dan kode etik yang mengatur hal-hal yang baik di dalam suatu proses kerja. Apa yang dimaksud dengan etika publik? Ya, pada dasarnya yang namanya etika adalah ketentuan dan norma yang ada di dalam kehidupan. Ya, begitu juga dengan etika publik. Ya, dalam etika publik mengandung arti ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu organisasi. Nah, ini berkaitan dengan perilaku manusia dalam memberikan prinsip hidup dalam berperilaku, ya, yang mengandung sistem nilai. Ya. Dan di sini etika publik itu menekankan kepada akuntabilitas tadi, ya, transparansi, kemudian netralitas bagi para pegawai atau bagi para pelayan publik untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan bagaimana kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, ya. Untuk mencapai pelayanan publik yang maksimal, diperlukan seorang pelayan publik yang mempunyai integritas moral yang tinggi, ya, dalam melayani masyarakat. Ketika kita melakukan etika dalam suatu organisasi, maka etika itu sendiri harus mengandung beberapa prinsip, yaitu adanya kearifan, ya, atau kebijakan, ya, keluasan, kearifan, kemudian kebersamaan, ya, adanya empati dan kepedulian, adanya kedewasaan, ya, respect, ya, kemudian orientasi organisasi dan integritas, serta inovatif dan keunggulan. Nah, etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku di dalam suatu organisasi tersebut, ya. Jadi etika ini berhubungan dengan perilaku individu serta standar yang mempengaruhi antar organisasi itu sendiri, gitu. Lalu dalam pembahasan tentang dimensi etika publik dijelaskan ada 3 dimensi yang meliputi kualitas pelayanan publik yang harus cepat dan cermat,
Yang kedua, modalitas yang terkait dengan cara memperbaiki sistem. Dan yang terakhir, tindakan etika publik yang mengatur tata cara berperilaku dan berbicara kepada masyarakat yang dilayani. Mengapa etika menjadi dimensi paling penting bagi administrasi publik? Etika mempunyai peran yang sangat strategis, karena etika dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam tujuan organisasi, struktur organisasi, serta manajemen publik. Ya, etika berhubungan dengan bagaimana sebuah tingkah laku manusia sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita memberikan satu pelayanan kepada masyarakat, sebagai seorang pegawai kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita berikan pelayanan tersebut kepada masyarakat secara luas. Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini kita sebagai petugas pelayanan masyarakat ada beberapa etika yang harus kita patuhi, yaitu ketika kita harus mematuhi etika proses terhadap kebijakan publik, terhadap pelayanan publik, terhadap penegakan hukum, terhadap lingkungan, terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, ya. Secara umum, nilai-nilai suatu etika dalam pemerintahan perlu dijadikan pedoman dan perlu dipraktekkan secara operasional, yaitu bahwa petugas wajib mengabdi kepada kepentingan umum. Ya. Di sini petugas sebagai motor penggerak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi sebagai seorang petugas atau pegawai pelayan masyarakat, kita harus berada di tengah-tengah, bersikap terbuka dan tidak memihak kepada salah satu, ya. Jadi harus jujur, bersih, berwibawa, dan juga harus bersifat diskresif, ya, bisa membedakan mana yang rahasia dan tidak rahasia, mana yang penting dan yang tidak penting. Dan juga sebagai seorang petugas kita harus selalu bijaksana dan berperan sebagai pengayom bagi masyarakat, ya. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak dalam membawa akibat dan pengaruhnya secara moral, ya. Karena di sini etika merupakan suatu kesediaan jiwa, ya, dan jadi menunjukkan bagaimana norma dan aturan perilaku seseorang dalam bertindak dan perannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Konsep etika birokrasi pemerintahan yang pertama mengamanatkan agar penyelenggaraan negara memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, ya. Jadi pada prinsipnya kita harus memegang teguh ini, artinya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara luas, ya. Yang kedua, diharapkan menciptakan suasana yang harmonis antara birokrat dan kepentingan lainnya, yaitu dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan, ya, untuk mencapai tujuan yang lebih baik, ya. Jadi kita harus bisa membedakan, memilahkan prioritas bagaimana mendahulukan kepentingan masyarakat umum, masyarakat luas dibanding hanya kepentingan kita atau kepentingan sekelompok orang saja. Yang ketiga, mengandung misi bahwa setiap petugas atau penyelenggara negara harus bersikap jujur, amanah, sportif, dan siap melayani, ya, serta memiliki jiwa besar dan keteladanan, serta rendah hati dan tidak melakukan tindakan yang terpuji, ya. Jadi siap melayani itu harus lebih diutamakan dan memiliki keteladanan karena menjadi panutan masyarakat luas, ya. Dilihat tanggung jawabnya, kemudian harus juga bisa bersikap rendah hati, ya. Kemudian yang keempat, apabila terjadi pertentangan dan perbedaan pandangan, maka bisa diselesaikan secara musyawarah dan bijak, ya, sesuai dengan nilai-nilai budaya atau nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi perbedaan dari dalam masyarakat itu sendiri, gitu, ya. Jadi sebagai penengah, sebagai moderator. Yang terakhir adalah bersedia untuk mundur dari jabatannya apabila memang terbukti melanggar hukum atau secara moral berperilaku dan tindakannya itu bertentangan dengan moralitas, gitu, ya.
Jadi ketika sebagai seorang petugas atau seorang pegawai yang memang dia sudah keluar konteksnya dari konsep etika tadi, maka dia bersedia untuk mengundurkan diri, ya. Nah, pendekatan etika dalam pelayanan ada dua. Yang pertama yaitu secara teleologi, yaitu adanya pemahaman bahwa apa yang baik dan yang buruk, atau apa yang harusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang petugas pelayan atau seorang pejabat publik berdasarkan dari nilai manfaat yang diperoleh. Ya. Yang kedua adalah deontologi, yaitu didasarkan adanya prinsip moral yang harus ditegakkan atas tindakan keputusan yang akan diambil. Gitu. Nilai dan prinsip etika pelayanan. Yang pertama, nilai-nilai politis, yaitu sikap netralisasi birokrasi, kebebasan dan keadilan. Ya, ini perlu kita kita perhatikan bahwa nilai-nilai politis ini terkadang membuat satu hambatan ketika memberikan satu etika pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang kedua yaitu nilai-nilai administratif, ya, yaitu efektivitas, efisiensi, kepedulian dan pertanggungjawaban, ya. Yang ketiga, nilai-nilai bersama, yaitu adanya komitmen untuk memberantas segala hal yang berbau korupsi, penyuapan, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Ya, artinya di sini kita harus perhatikan bagaimana prinsip-prinsip pelayanan publik, ya. Bahwa dalam prinsip pelayanan publik harus memperhatikan adanya transparansi misalnya, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak. Sehingga semua orang bisa mengerti apa yang kita kerjakan. Yang kedua, akuntabilitas, ya, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya. Kemudian prinsip pelayanan publik yang ketiga yaitu adanya kondisional, misalnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi tadi dan efektivitasnya, ya. Kemudian prinsip yang keempat adanya partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ya, dengan perhatikan aspirasi, kebutuhan dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat, ya. Kemudian adanya prinsip kesamaan hak, ya, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Kemudian juga yang prinsip yang terakhir yaitu harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban, ya. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak. Pedoman etis pelayanan atau etika pelayanan, ya, seharusnya menunjukkan abstraksi moral, yaitu setiap tindakan dan kebijakan yang diambil harus berdasarkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan transparansi, ya. Kemudian menunjukkan keadilan sosial, ya, artinya birokrasi harus bersikap netral dan tidak memihak. Kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peran seorang petugas pelayanan sebagai pelayan masyarakat. Untuk memenuhi etika pelayanan publik tadi, ya, harus dibutuhkan adanya perubahan mindset, ya, yaitu yang pertama dari penguasa menjadi pelayan, ya, artinya seorang pelayan publik harus memiliki kriteria seperti sederhana, jelas, akurat, tepat waktu, aman, kemudian bertanggung jawab, ya, disiplin, ramah, sopan, ya. Artinya kita tidak menjadi seorang penguasa, tapi kita sifatnya melayani kepada masyarakat luas, ya. Kemudian yang kedua, wewenang menjadi peranan. Apa yang menjadi wewenang kita itu menjadi peranan untuk masyarakat banyak, orang banyak, gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah amanah, ya. Jabatan yang kita miliki sebagai seorang petugas pelayan masyarakat adalah suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan untuk orang banyak, gitu. Artinya semuanya harus dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan sebaik mungkin. Kegagalan fungsi petugas dalam memberikan pelayanan publik akan menyebabkan rendahnya nilai atau kemerosotan wibawa, ya,
yang artinya ini merupakan suatu refleksi dari kegagalan di bidang moral ya. Oleh karena itu diperlukan adanya etika pelayanan publik pada setiap tingkatan jabatan dan perlu adanya suatu fungsi manajemen dalam pelayanan publik ya sebagai ukuran yang bisa digunakan untuk mengevaluasi peran dan sejauh mana masyarakat sudah puas atas pelayanan yang diberikan oleh seorang petugas masyarakat. Nah, dalam kaidah etika pelayanan ini, maka etika tersebut diatur dalam bentuk yang disebut dengan kode etik. Demikian materi etika pelayanan publik ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan setelah saya tutup share presentasi ini. Terima kasih.